Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini adalah mengenai, kita mau coba bandingkan mengenai keturunan Kain dengan keturunan Set ya. Nah, itu adanya di Kejadian pasal 45 itu ya. Kita lihat dulu beberapa poin di sini ya. Kalau keturunan Kain, kita tahu Kain setelah membunuh Habel, dia pergi menjauh dari Tuhan. Tetapi Kain tetap diberkati, ya, dia bisa bangun kota, dikasih nama sesuai anaknya namanya Henok. Dan keturunannya kita lihat di sini, saya baca ini ya, di Kejadian pasal 4 ini ada seorang namanya Yabal. Ini dialah bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ada lagi keturunan Kain namanya Jubal, dia juga menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ada lagi namanya Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, kalau saya pakai bahasa Indonesia, bahasa sekarang itu, ini keturunan Kain ini mengembangkan peradaban manusia karena dia yang pertama kalau kemah dengan ternak itu ya kayak perumahan dengan peternakan lah. Demikian juga kalau ini mainkan kecapi suling, entertain ya. Ya mengembangkan itu ya. Kemudian juga tukang tembaga, tukang besi ini perindustrian. Jadi keturunan Kain ini keturunan yang berharga lah bagi bumi ini ya. Dia mengembangkan peradaban, membuat manusia hidupnya menjadi lebih senang, lebih nyaman dan sebagainya. Tetapi keturunan Set, kalau kita lihat pasal 5 itu, Kejadian, tidak ada yang disebut perbuatannya, satu pun. Tapi umurnya disebut. Semua umurnya keturunan Set, kalau saudara baca di pasal 5 itu, semuanya disebut. Ya. Kenapa demikian? Karena keturunan Set ini sekalipun tidak ada perbuatannya yang dicatat, tetapi ini mereka semua adalah keturunan orang yang bergaul dengan Tuhan. Ini ada seorang yang namanya Henok ya. Hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan dia tidak ada lagi. Ya. Ini keturunan Set adalah keturunan orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan nanti dia ada Nuh terakhirnya ya. Yang mendapat kasih karunia ya. Nah, sudah tahu dalam konteks perjanjian lama, umur itu, kalau orang dicatat umurnya itu berharga di mata Tuhan. Karena salah satu berkat utama dalam perjanjian lama itu, konteks itu adalah panjang umur. Lain dengan sekarang, Yesus juga umurnya nggak panjang kan. Kalau konteks perjanjian baru bukan umur. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan dan mempermuliakan Tuhan, itu yang penting. Yesus juga umurnya cuma 33 tahun ya kan. Nah, oke lah. Jadi, kenapa keturunan Kain ini diberkati Tuhan tapi tidak dicatat umurnya? Karena di hadapan Tuhan, keturunan Kain tidak terlalu berharga lah ya. Sekalipun bagi bumi, baik penduduk bumi, keturunan Kain ini sangat bermanfaat. Sebaliknya keturunan Set, sekalipun tidak terlihat perbuatannya membangun peradaban manusia, tetapi berharga dia hidupnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dicatat umurnya. Nah, jadi kita melihat satu prinsip dari kedua ini, keturunan Kain dan keturunan Set, yaitu bahwa Tuhan senantiasa selalu ya menghargai orang-orang yang membangun hubungan dengan dia. Itu lebih berharga daripada orang yang sibuk mengerjakan pekerjaan di bumi ini atau pekerjaan Tuhan lah. Kita beri contoh Maria dengan Marta. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan Tuhan. Sementara kita tahu kan Marta itu orang sibuk. Sibuknya juga untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan juga, untuk melayani Tuhan itu Marta. Yesus nggak bilang Marta itu tidak bagus. Tapi Maria, kata Tuhan Yesus, telah memilih yang terbaik. Yang terbaik itu bukannya sibuk melayani Tuhan, khotbah sana sini, bikin ini apa, bukan. Yang paling berharga di mata Tuhan adalah duduk dekat kaki Tuhan, itu rendah hati itu. Dan terus menerus, artinya konsisten mendengarkan suara Tuhan, cari wajah Tuhan, menyukai Tuhan, mencintai Tuhan, itu sangat dihargai oleh Tuhan ya. Nah, ada lagi kasus ini, Lukas 15 ini, itu anak yang hilang kan judulnya, kita nggak usah baca itu ya. Dibilang di situ kan perumpamaan anak yang seolah-olah tuh yang hilang tuh cuma anak yang bungsu itu, yang keluar dari rumah bapaknya itu kan ya. Lukas 15 itu sudah bisa baca itu. Padahal yang hilang itu sebenarnya dua-dua itu anak tuh hilang. Karena definisi hilang menurut Alkitab itu adalah tidak suka bersekutu dengan bapak di sorga, dengan bapaknya. Ini dua anak ini sama-sama nggak suka nih. Kalau si anak yang bungsu terus terang dia, aku nggak suka di rumah ini. Aku nggak suka bersekutu dengan bapak. Mana bagianku?
Aku mau pergi. Aku suka bersekutu dengan pelacur-pelacur, dengan teman-teman di negeri jauh. Ini terus terang kalau yang si bungsu ini nggak sukanya sama bapaknya. Kalau yang sulung itu nggak suka juga. Hanya dia berkelakuan baik di depan bapaknya. Dia bilang kan, ya, kita tahu cerita begitu anak bungsu datang kan bikin pesta tuh anak sulung marah, nggak mau masuk dia rumah. Bapaknya yang keluar, ini bapaknya rendah hati sekali, ini bapak yang penuh kasih. Memang judulnya itu harusnya itu, bapak yang penuh kasih, bukan anak yang hilang. Karena fokusnya itu bapak yang penuh kasih. Kayak Yesus gembala yang baik, ini Roh Kudus, perempuan Roh Kudus yang mencari itu, ini bapak yang baik. Ya. Nah, bapaknya itu keluar, dia ngomong sama anaknya. Anaknya suruh perhatikan tuh anak itu ngomong, anak sulung. Udah bertahun-tahun aku melayani bapak, tidak ada perintah bapak yang kulanggar. Tapi bapak tidak pernah ngasih aku ke anak kambing untuk aku bersuka cita. Perhatikan, bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Jadi sebenarnya anak sulung ini nggak suka cita kok dia di rumah bapaknya itu. Nggak suka cita dia bersuka cita dengan bapaknya. Nggak suka. Dia suka sama temennya itu di sana. Nah, hanya dia tunggu kapan nih bapak saya ngasih anak kambing. Terus bapaknya bilang, loh kita kan bersama di sini ya. Segala milikku milikmu. Tapi ya itulah intinya ini dua anak. Dua-duanya hilang. Nah, banyak orang Kristen itu, terus kita masuk dulu, atau ini sebentar, kita tunggu dulu Matius 7 dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam dunia kekristenan ya, kita perlu juga aplikasikan kan. Nah, Matius 7 ini kita lihat, ada orang banyak bilang, aku Tuhan, nyebutnya Tuhan ya, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, 2:1-3 ya, dan melakukan banyak mujizat demi namamu. Nah, terus di pengadilan Kristus tuh, ya itu untuk orang Kristen itu, orang yang udah nyebut Tuhan, udah bernubuat demi namanya, ngusir setan demi namanya, dan buat banyak mujizat demi namanya. Tuhan Yesus enggak membantah, ya memang benar, kamu memang membuat mujizat demi namaku, bernubuat demi namaku, dan melakukan banyak mujizat demi namaku. Tapi kata Tuhan Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, mengenal istilahnya Yunani situ adalah ginosko, bukan oida. Ada dua istilah itu. Oida, kalau oida itu mengetahui lah, nggak dalam lah. Kalau ginosko, ini pengenalan secara yang intim. Padanannya dalam bahasa Ibrani itu yada. Yada itu ketika Adam mengenal Hawa di pasal 4 itu, kejadian. Adam mengenal yada itu, dan akhirnya Hawa tuh mengandung. Jadi pengenalan yang intim, ya. Ginosko itu pengenalan yang intim. Nah, jadi Yesus bilang gini, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan mengembangkan karunia-karunia, ngusir setan, bernubuat, apalagi banyak makan mujizat, tapi kamu tidak membangun ginosko atau hubungan intim denganku. Itu sebabnya aku nggak kenal kamu. Itu maksudnya. Ngeri ya, saudaraku ya. Dalam dunia kekristenan menurut saya ini ya, banyak orang lah suka loh dengan pelayanan, suka dengan berkat Tuhan, tapi nggak suka dengan Tuhan. Kenapa? Jelas kelihatan waktunya kok. Waktunya lebih banyak dari pagi sampai malam kadang-kadang pelayanan itu. Tapi kalau kapan waktu itu masuk, karena kan gini loh, kalau mau ginosko dengan Tuhan, ya mau yada gitu ya, itu mesti masuk kamar kunci, nggak ada orang lagi di situ. Kita mana ada orang berhubungan intim rame-rame, nggak ada. Orang kalau mau berhubungan intim ya kunci tutup itu, karena itu adalah sesuatu yang urusan dua antara satu dengan yang lain. Bukan urusan yang lain. Suami istri juga nggak bisa gabung-gabung begitu, berdoa yuk kita cari Tuhan. Kadang-kadang perlu maksud saya. Tapi membangun ginosko, hubungan intim itu sendiri. Saudara dan saya harus masuk kamar kunci sendiri. Bawa Alkitab sendiri. Kita mencari wajah Tuhan. Nah, berapa banyak orang pelayan Tuhan yang mau begitu. Karena begini Bapak Saudara, kalau melayani dalam kekristenan itu ditawarkan ya uang, ya gaji, ya jabatan, ya hormat manusia. Nah, makanya banyak orang senang melayani, ya senang berkat Tuhan, tapi nggak senang sama Tuhan untuk berginosko, untuk diam kayak Maria, duduk dekat kaki Tuhan, terus menerus mendengarkan Tuhan, nggak banyak. Nah, itulah ya. Jadi kesimpulannya adalah dulu langsung aja. Ini semua kasih karunia sih ya. Ya, kasih karunia. Kalau soal suka berkat itu saya pernah penginjilan di Monas dulu. Ini share kesaksian sebelum saya ambil kesimpulannya. Di Monas itu saya suka nginjil dulu kita pemuda itu. Saya tanya sama orang, kamu mau nggak berkat Tuhan? Oh mau, apa sih berkat Tuhan ditanya? Oh mobil, oh kekayaan, terus apa kesehatan, terus semuanya lah saya sebut itu. Oh dia bilang mau lah. Terus saya tanya, kamu mau nggak Tuhan Yesus?
Oh sorry, katanya bilang. Saya sudah beragama, dan begini, sebagainya. Kalau berkat Tuhan, jangankan orang Kristen, orang dunia ini pun sukanya berkat Tuhan. Jadi kalau suka berkat Tuhan itu, suka pelayanan itu belum ada hitungan itu di hadapan Tuhan. Ya, yang penting pertanyaannya sekarang, apakah kita mendapat, atau gini lah, mendapat kasih karunia nggak kita untuk menyukai Tuhan? Karena kita ini sebenarnya dasarnya nggak suka Tuhan. Tak firman Tuhan bilang, kita lahir dalam dosa, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, nggak ada itu. Kalau ada orang yang suka Tuhan, kayak Henok, bergaul dengan Tuhan, itu karena kasih karunia. Dan menurut saya, kasih karunia terbesar itu adalah ketika seseorang mendapatkan rasa suka, rasa cinta dia kepada Tuhan. Sehingga dia bisa berjam-jam sujud di depan Tuhan. Kayak Maria, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Itu kasih karunia terbesar. Bukan terkenalan di dunia kekristenan, berkat-berkat yang itu, bukan itu. Tapi berkat kasih karunia untuk menyukai Tuhan. Bukan menyukai berkat Tuhan. Kalau menyukai berkat Tuhan, orang dunia pun sukanya. Ya semoga lah saudara dan saya mendapat kasih karunia terus untuk menyukai Tuhan, mencintai Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan seperti Maria ya. Inilah dia keturunan Set itu Tuhan ya. Haleluya. Amin.